Hidup adalah serangkaian kejutan yang harus dilewati. Mehdi Benatia mendalami betul kredo tersebut. Dalam menjalani karirnya di dunia sepak bola, Benatia menciptakan kejutan dengan menyingkir dari sepak bola Eropa dan memilih terbang ke Asia. Itu ia lakukan bahkan ketika karirnya di Eropa masih bisa diselamatkan, masih bisa terus bertarung mengadu nasib di level top. Namun Benatia memilih menghentikan laju karirnya di level atas. Dia menarik diri dari sepak bola Eropa lantaran keyakinan yang dianutnya. Demi Islam, ia melepaskan seluruh kesempatan untuk mendapat trofi bergengsi Eropa. Untuk Islam, Benatia menolak keras tawaran dari raksasa Inggris untuk terbang ke Qatar, bergabung dengan salah satu tim adidaya dari Qatar Stars League. Namanya Mehdi Amine El Mutaki Benatia atau Mehdi Benatia. Dalam tulisan Arab sejatinya ejaan nama Mehdi Benatia, namun dalam aksara Latin ia lebih sering disebut Mehdi Benatia. Pria ini lahir di bekas komune di pinggiran selatan kota Paris, Prancis, Corones. Ayahnya berkebangsaan Maroko, sementara ibundanya adalah perempuan yang lahir di Aljazair. Kelak, alih-alih membela tempat kelahirannya, Benatia mengambil kewarganegaraan Maroko dan memperkuat timnas Maroko. Namun, pria yang lahir 17 April 35 tahun yang lalu itu pernah membela timnas Prancis level U18. Tapi Benatia memutuskan mengikuti ayahnya dan membela timnas Maroko U20 dan menjalani debutnya di tim senior pada 2008. Benatia mengawali karir dari klub Prancis, Marseille. Ia bergabung tahun 2003 dan baru menandatangani kontrak secara profesional 2 tahun kemudian. Akan tetapi, Les Olympiens justru meminjamkannya ke dua klub Prancis lainnya, Tours dan Lorient. Pada tahun 2008, Benatia justru pergi dengan status bebas transfer ke klub Ligue 2 Clermont. Angin nasib membawa Benatia ke kompetisi sepak bola Italia. Pada tahun 2010, ia merapat ke salah satu klub Serie A, Udinese Calcio, juga dengan status bebas transfer. Dari sinilah Benatia menyulam benang emas karirnya di Serie A. Pemain yang berposisi bek itu mencatatkan 80 penampilan liga bersama Udinese. Ia juga mengemas 6 gol. Penampilan impresifnya selama berseragam Zebrete menggoda klub lain untuk meminangnya. Raksasa ibu kota AS Roma memenangkan hati Benatia. Dia dibawa ke Roma dengan bandrol 13,5 juta euro pada tahun 2013. Benatia mendapat kontrak berdurasi 5 tahun. Petualangannya bersama Ilupi berbuah manis. Penampilannya di sana begitu menyenangkan. Mehdi Benatia turut membantu AS Roma finish di peringkat kedua di Serie A musim 2013-2014. Sebagai seorang bek, ia tidak hanya memainkan 33 laga Serie A, tapi juga sukses mengantongi 5 gol di akhir musim. Mantranya bersama Ilupi nyatanya cuma bertahan semusim. Agustus 2014, Benatia sudah diumumkan sebagai pemain Bayern Munchen. The Bavarians memenangkan perburuan Benatia yang kala itu juga diminati Barcelona, Real Madrid, Chelsea, dan Manchester City. Benatia diboyong ke Allianz Arena dengan biaya 26 juta euro, lengkap dengan kontrak 5 tahun. Akan tetapi kepindahannya ke Bayern Munchen sempat menyita perhatian. Benatia mengaku kecewa meninggalkan AS Roma. Dalam laporan Roma Press, Benatia diberitahu bahwa ia memang harus pergi karena klub membutuhkan uang. Giallo Rossi disebutnya tim yang suka menjual pemain demi uang. Namun, mantan Presiden AS Roma, James Pallotta menjawab tuduhan itu dengan mengatakan apa yang dikatakan Benatia tidak benar. Dilansir Sportsmall, Pallotta justru menyebut Benatia lah yang beracun. Saya memberitahu Walter Sabatini bahwa dia beracun dan saya ingin dia pergi. Keinginan itu disetujui pelatih Roma, Rudi Garcia dan Sabatini. Apapun itu, keputusan Benatia bergabung ke Bayern Munchen sangatlah tepat. Di sanalah sang pemain mulai memanen trofi. Benatia tampil yahut di Bundesliga dan Liga Champions.
Dia rajin menyuplai bola selama pertandingan Liga Champions musim 2014-2015. Sayangnya, Bayern Munchen disingkirkan Barcelona di semifinal. Walau gagal, Benatia mempersembahkan trofi Bundesliga musim itu. Musim berikutnya, ia terlibat mengawinkan trofi di DFB Pokal dan Bundesliga. Seperti yang sudah diceritakan tadi, Benatia menjalani debut di Timnas Maroko tahun 2008. Mulai saat itu dia langganan Timnas Maroko, bahkan sebelum berseragam Bayern Munchen. Benatia telah menata reputasinya sebagai salah satu bek tengah terbaik Serie A. Dia tinggi, memiliki teknik yang baik, kuat, atletis, mempunyai keterampilan bertahan yang mumpuni. Dan satu yang membuatnya istimewa, Benatia terampil dalam memimpin pertahanan sekaligus mengalirkan bola. Benatia menjadi kapten Timnas Maroko di Piala Afrika 2017. Sayangnya, pada kompetisi di Gabon itu Maroko tersisih di perempat final oleh Mesir. Mengejutkannya, pada tahun yang sama, Benatia mundur dari timnas. Ia baru bergabung lagi setelah menjadi pemain reguler di Juventus. Golnya ke gawang Pantai Gading dalam kemenangan 2-0 mengantarkan Singa Atlas ke Piala Dunia 2018. Itu adalah Piala Dunia pertama Maroko setelah absen 20 tahun. Bagi Benatia, momen itu adalah yang terindah dalam karirnya. Setelah dari Bayern Munchen, Benatia kembali lagi ke Serie A. Juventus meminjamnya pada 2016 dengan opsi pembelian. Musim pinjamnya di Juventus, Benatia mengantarkan trofi Serie A dan Coppa Italia. Juventus pun mempermanenkannya untuk musim 2017-2018 dengan bandrol sekitar 16 juta euro. Dengan kontraknya hingga 2020. Benatia turut mengantarkan Juventus raih Scudetto pada musim itu dan musim 2018-2019. Plus, satu lagi trofi Coppa Italia musim 2017-2018. Kehadiran Benatia di Juventus juga dipenuhi kontroversi. Ia pernah berdebat dengan wasit Michael Oliver pada leg kedua perempat final Liga Champions 2018 menghadapi Real Madrid. Waktu itu Juve sebetulnya bisa memaksa laga ke babak tambahan. Juve sudah kalah 3-0 di leg pertama dan di laga itu sudah menang 3-0. Tapi Benatia dianggap melakukan pelanggaran di kotak penalti di menit akhir. Penalti pun diberikan Real Madrid dan akhirnya Juve tersingkir. Benatia muak pada pengadil yang memimpin pertandingan itu. Saat masih berstatus pemain Bianconeri, Benatia juga pernah mendapat perlakuan rasis. Sewaktu diwawancarai saluran TV Italia Rai 2, ia mendengar pelecehan rasis. Benatia pun menghentikan wawancara. Perusahaan televisi akhirnya meminta maaf. Pada 2019 saat usianya masih 31 tahun, masih sangat matang sebagai pesepak bola. Benatia diberondong tawaran dari klub besar. Salah satu yang paling serius adalah Manchester United. Setan Merah berniat memboyongnya ke Premier League dan tetap bermain di Eropa. Tapi ia menolak tawaran itu. Pada Januari tahun tersebut, Benatia justru menandatangani kontrak dengan klub Qatar Al Duhail berharga 8 juta euro. Keputusan itu menuai kritik dari banyak pihak, termasuk pengamat olahraga di Maroko. Keputusan itu bisa mengancam posisinya di timnas Maroko. Namun dilansir Goal, Benatia memohon agar semua menghormati keputusannya pindah ke Qatar. Dia menyingkir dari sepak bola Eropa demi agama dan keluarganya. Dilansir Football Italia, Benatia pindah ke Qatar demi anak-anaknya. Dia ingin sang buah hati tumbuh di lingkungan yang Islami. Maka dari itu, ia tolak tawaran yang datang, bukan hanya dari MU, melainkan juga yang datang dari AC Milan, Arsenal, dan mantan klubnya, Marseille. Benatia juga mengatakan Al Duhail pilihan terbaik untuk keluarganya dan tetap bisa berprestasi. Dia tak masalah jika tak dipanggil timnas, namun ia mengatakan ada banyak pemain Maroko yang bermain untuk timnas dan klub dari negara Teluk. Keputusan berpindah klub demi agama itu konsisten dipegangnya. Pada 2021 setelah dari Al Duhail, Benatia merapat ke klub Turki Fatih Karagümrük. Sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu pada 18 November 2021.